Pak Agus, kembali lagi ini saya tanyakan, sebenarnya titik-titik yang rawan kemacetan di Jawa Tengah itu mana saja, Pak? Baik, Polda Jawa Tengah sudah mengidentifikasi ya, baik itu travel spot dan black spot itu sudah kita identifikasi, baik di tol dan non tol. Kalau di tol itu travel spotnya itu ada di rest area. Di rest area itu harus kita kelola, harus kita jaga, harus kita komunikasikan, termasuk juga pengunjung yang ke rest area harus kita batasi. Ini salah satu antisipasi. Daerah-daerah rawan kecelakaan untuk di tol itu antara Batang Semarang itu cukup rawan karena identifikasi kecelakaan cukup banyak, termasuk juga dari Semarang ke Bawen, Bawen ke Solo itu kontur tanahnya tuh naik turun. Ini juga cukup rawan, itu yang di jalan tol. Namun demikian kita sudah mengantisipasi di tempat-tempat rest area dan tempat-tempat tertentu kita lakukan patroli, termasuk juga beberapa pos yang berada di sana. Termasuk yang di jalan non tol, di Lingkar Tengah arah ke Banyumas, Cilacap itu cukup rawan. Namun demikian sudah ditempatkan pos, termasuk juga patroli-patroli sudah kita siapkan, kehadiran anggota di lapangan sudah optimal. Termasuk juga Pantura, Brebes, termasuk sampai Demak, Rembang, ini juga cukup rawan kecelakaan karena ada sebagian jalan berlubang dan rusak. Namun demikian ini sudah kita lakukan upaya-upaya penjagaan, termasuk juga pos-pos yang tersebar seluruh Jawa Tengah sejumlah 253. Ini antisipasi, termasuk juga skenario cara bertindak, baik itu one way, kontraflow, pengalihan arus, termasuk juga pengamanan di tempat-tempat wisata. Ini sudah kita siapkan semuanya. Tentunya catatan tahun yang lalu kita evaluasi untuk dilakukan pada tahun ini. Baik, Pak Agus, kalau memang begitu, adakah memang jalur alternatif begitu atau jalan fungsional yang dapat dilewati oleh pemudik untuk mencegah adanya kepadatan arus lalu lintas yang sempat tadi Bapak jabarkan? Baik, kalau seperti antisipasi kepadatan di Kartosuro, ini ada pertigaan Kartosuro, kita menggunakan tol fungsional itu dari Kartosuro menuju ke Klaten masih wilayah Boyolali itu sepanjang 6 km. Ini sudah kita fungsionalkan, di sana juga kita jaga, termasuk juga yang tahun lalu dari tol Demak itu juga belum ada, sekarang sudah ada. Ini cukup membantu untuk mengurai kepadatan yang dari tol menuju ke Pantura, termasuk juga dari tol menuju ke jalur tengah ke Jogja, termasuk ke Solo. Ini ada 2 tol yang kita fungsikan untuk tahun ini sehingga bisa mengurai kepadatan di titik-titik tertentu. Ini sudah kita lakukan koordinasi. Oke, selain itu Pak, biasanya kan kemacetan panjang ini terjadi jika misalnya ada terminal bayangan begitu ya, atau pasar tumpah, misalnya di samping-samping rest area yang memang sudah semakin menambah kepadatan yang memang sebenarnya sudah padat ya rest area kalau yang tadi Pak Agus jelaskan. Nah, apakah hal tersebut sudah diantisipasi Pak? Ini catatan tahun yang lalu ya, memang rest area itu menjadi catatan khusus. Jadi memang apalagi sekarang bangkitan arus cukup banyak, kenaikan pemudik cukup banyak. Saya memprediksi bahwa rest area tidak akan nampung. Oleh sebab itu manajemen rest area harus kita lakukan komunikasi, pembatasan berkunjung minimal 30 menit, menyiapkan makanan yang take away, termasuk juga kami mengharapkan kepada semua pemudik, baik itu arus balik dan arus mudik, agar tidak berfokus ke rest area. Silakan keluar tol di kabupaten-kabupaten, silakan nanti bisa menikmati di sana, nanti kembali lagi ke tol. Sehingga rest area itu tidak over, karena memang di tempat-tempat exit tol kita sudah siapkan, termasuk juga kantong-kantong parkir yang memang harus tempat-tempat istirahat. Kalau melihat dari kapasitas dan volume rasio kendaraan yang masuk tol ini, saya yakin rest area tidak akan menampung. Dan ini sudah kita lakukan evaluasi, catatan-catatan, sehingga nanti akan kita lakukan rekayasa buka tutup, termasuk pembatasan pengunjung. Ini moga-moga nanti bisa kita lakukan dan bisa kita eksekusi, termasuk juga exit tol yang sudah kita kelola. Baik, bagaimana untuk bisa mendisiplinkan tadi eksekusi-eksekusi yang tadi Bapak utarakan, misalnya maksimal kunjungan 30 menit, kemudian dihimbau untuk bisa keluar tol sebelumnya. Apakah nanti misalnya ada sanksi yang diterapkan atau seperti apa jika memang nanti para pemudik ini melanggar?
Ini operasi ketupat itu operasi kemanusiaan. Jadi kita memang mengedepankan preventif edukatif. Kita hanya Ya, bisa menghimbau tentunya bagaimana kita mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Tentunya kembali ke disiplin masing-masing pengguna jalan. Karena baik. memang pengalaman pengemudi yang lalu juga sudah mereka perhitungkan dan kita sudah sosialisasi melalui media, baik di media-media sudah kita lakukan semuanya untuk menghimbau berkaitan dengan khususnya Baik, Pak pengguna Agus. jalan yang menggunakan tol, khususnya di rest area, termasuk juga Jadi yang pendekatannya nanti lebih humanis menggunakan mungkin ya non-tol. Pak ya. Semoga memang masyarakat juga Iya, bisa mematuhi dan ikut menjaga ketertiban lalu lintas. Mungkin terakhir Pak Agus, himbauan yang belum tersampaikan kepada para pemudik khususnya akan nanti ke Jawa Tengah, silahkan Pak. kami mengharapkan untuk pemudik yang menggunakan roda 2 mungkin jangan dilakukan. Toh nanti kalau memang ada, kita harus kelola dengan baik, harus kita kawal. Untuk pemudik yang dari Jakarta, Jawa Barat, termasuk yang dari luar Jawa Tengah, agar betul-betul memperhatikan manajemen keselamatan. Jadi cek betul kendaraan keselamatan, terus cek kondisi sopir atau yang bersangkutan nyopir sendiri, jaraknya berapa, apakah dari Jakarta, Semarang atau Surabaya pada 2,5 jam atau 3 jam wajib untuk istirahat supaya stamina-nya sehat sehingga perjalanan lancar dan tentunya menjadi mudik yang berkesan. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih dan selamat bertugas Pak Agus beserta kawan-kawan. Terima kasih di Telantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryonugroho sudah berbincang di Selamat Pagi Indonesia kali ini.